Salam, salam sejahtera, salam kasih, salam bertemu di tahun yang baru, tahun yang sungguh indah ini. Saya ingin welcome jemaat yang baru, ya, saudara dan saudari yang pertama kali menghadiri ibadah ini. Selamat datang, selamat beribadah. Kami harap supaya Anda boleh terus bersama kami, terus bertumbuh bersama kami, ya. Dan juga beberapa wajah-wajah baru, ya. Tahun yang baru pasti dengan wajah yang baru, visi yang baru, ya. Steffi kata tadi visi yang baru, ya, amin. Ya, saya mau congratulate ataupun tanya kepada Peru dan Jen yang sudah ya berubah status menjadi suami dan istri. Tanya kami sedang menunggu cucu lah. Ya, harap-harap ya. Dan juga tanya kepada Jonathan and Steffi yang telah sudah bertunang, ya, sudah bertunang dan tidak lama lagi, mungkin tahun ini, ya. Dan juga LSK dengan Luke, yang juga telah bertunang, ya. Dan siapa lagi? Siapa lagi? Dan tidak lama lagi bulan depan Max dengan Pesi akan melangsungkan perkawinan mereka, ya. Siapa yang saya lupa lagi, ya? Ya, tidak lama lagi kami dengan Pak Tang akan menimbang cucu, ya. Haleluya. Kami sudah mau rindu melihat cucu berlari di sini, ya. Dan juga jemaat yang baru kembali dari bercuti, selamat datang, selamat beribadah. Dan biarlah tahun ini menjadi tahun yang another special year untuk setiap pribadi kita. Amin. Haleluya. Dan bagi Anda yang mengikuti ibadah di rumah juga, ya, mari kita be excited, ya. Mari kita sama-sama mau menantikan sesuatu yang baru, ya, di tahun yang baru ini, ya. Bukan hanya karena tahun yang baru. Bulan Januari, ya. Perkataan Januari itu berasal dari bahasa Yunani, adalah daripada salah satu dewa Roma yang dipanggil Janus. Daripada Janus, dan dari situlah perkataan Januari itu diambil. Dan Janus, goddess of Janus ataupun dewa Janus, adalah dewa yang dua muka. Satu muka di depan, satu muka di belakang. Dan itu sebab Janus, yang dari perkataan Janus, January itu diambil jadi January, menjadi bulan yang pertama setiap tahun bermula. Karena supaya dia menjadi memperingatkan orang pada waktu itu tentang tahun yang sudah dan tahun yang baru, ya. Jadi ada dua muka. Tapi itu adalah itu sebelum Kristen, ya. Kita tidak percaya dengan itu, betul? Amin. Dan dari situlah asal nama Januari dan Februari dan seterusnya, ada sejarah dia. Tapi kita masuk dalam bulan Januari. Seperti yang saya katakan pada minggu lalu, kita masuk tahun yang baru, banyak cara kita merayakan tahun baru. Ada yang kata buang sial, tahun baru buka baju buang di sungai, buka seluar dalam buang di sungai, buang sial. Tidak ada istilah dalam Alkitab buang sial, ya. Yang hanya dapat membuang sial kita, membuang kutuk kita, membuang dosa kita adalah darah Tuhan Yesus. We have to come to Him. Tiap tahun kita buang seluar dalam di dalam sungai, dalam laut, ya, buang baju kita, buang apa, ya, itu tidak akan, it will never happen. Apabila kita datang kepada Tuhan Yesus, Dia akan mengambil semua sial, membuang kutuk-kutuk kita, dan mengubah hidup kita, mengubah masa depan kita. Amin. Jadi biarlah tahun ini kita mau supaya segala kutuk, segala sial-sial, segala kehidupan lama kita, segala kehidupan cara berpikir, sikap kita semua buang itu. Dan kita tidak mampu membuangnya dengan kekuatan kita sendiri. Hanya dengan darah Tuhan Yesus. Amin. Dan apa bahagian kita adalah kita harus datang kepada Dia. Surrender hidup kita, serahkan kepada Tuhan. Amin, haleluya. Juga, ya, saya nampak Moni, ya, welcome back Moni, Leni, ya, bersama dengan kita, puji Tuhan, ya, welcome back. Hopefully you are here for good. Puji Tuhan.
Ya, saya tidak pernah perkenalkan student daripada University Cyberjaya ya. Ada student dari Cyberjaya bersama dengan kita. Mereka juga Julie join. Can you just stand? The student dari Cyberjaya ya. Can you all just stand? Ya, kita beri tepuk tangan untuk mereka. Ya, mereka join kita pada Christmas. Terima kasih, silakan duduk. Dan mereka terus bersama dengan kita dan harap nanti student-student yang lain dari kuliah lain boleh jumpa dengan mereka ya. Nah, kita beralih kepada khotbah kita hari ini dan pada bulan ini kita masuk dalam satu seri khotbah yang baru yaitu kirbat baru ataupun new wine skin ya ataupun kirbat kulit baru ya. Jadi ini satu seri yang sangat penting bagi kita dan saya akan memulaikannya dengan topik hari ini itu anggur baru dalam kirbat baru. Kirbat dalam bahasa kirbat ataupun dalam bahasa Indonesia adalah kantong kirbat. Mari kita datang kepada Tuhan terlebih dahulu, kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Bapa, Engkau adalah Allah yang baik, Engkau punya firman, dengan akal dan pikiran manusia yang terbatas, kami tidak dapat menyelami dan mengerti dan memahami. Kami perlukan Roh Kudus, kami perlukan Roh-Mu ya Tuhan. Sewaktu hamba-Mu berbicara di hadapan ini, Roh Kudus, Engkau menyelami hati kami, memberikan kami pengertian, supaya firman-Mu menjadi rema, menjadi bahagian hidup kami, yang akan mengubah hidup kami, mengubah persepsi kami, mengubah sikap kami, bahkan mengubah arah tuju hidup kami kepada rancangan Tuhan. Sejajarkanlah hidup kami, align ourselves, align our minds, our thoughts, and will into the purposes of God. Terima kasih Tuhan, berbicaralah, kami siap mendengar dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, kita pergi kepada ayat firman Tuhan kita hari ini. Boleh next slide? Oke. Saya ambil dalam Matius 9 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-17. Saya akan membaca dengan suara yang kedengaran, Anda mengikuti pembacaan di screen Anda ya. Ayat 14. Selepas itu para murid Yohanes Pembaptis mendapatkan Yesus lalu bertanya, "Mengapakah kami dan orang Farisi berpuasa tetapi murid-murid-Mu tidak?" Yesus menjawab, "Patutkah tetamu dalam jamuan perkawinan bersedih semasa pengantin lelaki masih bersama mereka? Tetapi akan tiba saatnya pengantin lelaki itu diambil daripada mereka, pada masa itulah mereka berpuasa. Tiada siapa akan menampal pakaian lama dengan perca kain baru, karena tampalan itu akan mengecut dan semakin koyaklah pakaian. Begitu juga tiada siapa menuang air anggur yang baru ke dalam kirbat kulit yang lama. Kalau dilakukan, kirbat itu akan pecah. Air anggur itu akan terbuang dan kirbat itu pun rosak. Air anggur yang baru mesti dituangkan ke dalam kirbat kulit yang baru dan kedua-duanya selamat." Nah, topik air anggur dalam kirbat lama merupakan salah satu topik yang sangat penting di dalam pengajaran Yesus semasa dia berada di bumi ini. One of the most important lesson ya, yang Tuhan Yesus sendiri ajar. Karena cerita ini di-repeat 3 kali di dalam Injil, kecuali di dalam Injil Yohanes. Nah, dalam perikop ini, dalam cerita ini, dalam Matius 9, 14 sampai ke 17, ada 4 ayat saja. Ada 2 cerita, ada 2 bahagian di dalam ayat ini yang sebenarnya pada mulanya waktu saya menyediakan ini, saya mau pisahkan ini. Tapi bila saya mendalami dan masuk belajar tentang teks ini, rupa-rupanya ada connectionnya. Ya, Yesus berbicara tentang perkawinan pada ayat yang 14 dan ke-15. Kemudian pula dia beralih pada perikop yang sama tentang topik yang lain, seolah-olah topik yang lain tentang kain dan anggur. Saya bertanya, dan apakah ada hubungan di antara kedua situasi? Perkawinan, dan dia berbicara tentang puasa, dia sebut tentang puasa tadi, dan juga dia masuk di dalam kain dan anggur. Tentang pakaian dengan air anggur. Sebenarnya di sini Yesus sedang menggunakan bahasa kiasan, ya. Dan kita mau melihat pertaliannya. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit dalam konteksnya ya, supaya kita paham.
supaya ada koneksi, ya. Nah, di dalam perkawinan ada dua hal yang sangat penting. Banyak perkara yang penting dalam perkawinan ya. Banyak perkara yang penting. Salah satu perkara yang sangat penting adalah pakaian dan anggur. Ya, pakaian dan anggur. Kalau dalam perkawinan, kita akan melihat semua orang berpakaian dengan pakaian yang cantik, yang terindah. Bahkan pengantinnya adalah memakai pakaian yang secantik itu setahun sekali, once in lifetime. Pakaian gaun itu tidak boleh dipakai kalau mau pergi shopping, pakaikah? Tidak kan? Pakai pergi gereja? Tidak juga kan? Satu kali saja. Lepas itu sebabnya gaun perkawinan itu disewa ya. Tidak perlu dibeli. Kebanyakan orang tidak belilah. Karena itu tidak akan dipakai selepas itu. Nah, pengantin harus memakai pakaian yang cantik. Ya. Pakaian yang terbaik, yang terbaru. Bahkan para jemputan sekalipun harus memakai pakaian yang cantik, yang terbaru, yang terbaik. Belum pernah saya melihat orang datang ke majelis perkawinan dengan seluar pendek, singlet, pakai selipar, jipun. Tidak ada kan? You will put the best. Ya, karena majelis itulah suasananya kan. Bayangkan ya, Anda menghadiri sebuah perkawinan dan pakaian pengantin lelaki dan pakaian pengantin perempuan itu bertampal di sini, bertampal di sana. Bagaimana perasaan Anda? Ataupun mereka tidak berpakaian seperti seharusnya? Ya. Nah, di dalam perkawinan, pakaian itu sangat penting. Betul? Ya. Saya ingat waktu kami berkawin dulu, 1 tahun sebelum kawin itu sudah berbicara tentang pakaian, apa mau pakai, apa warna dan sebagainya. Saya tidak tahu perlu dengan agenda, mungkin 2 tahun sudah ya. Saya percaya Steffi dengan Jonathan sudah mulai merancang itu apa pakaian mereka mau pakai nanti, apa warna, betul kah? Ya, setelah LSK. Kalau tidak ada ide datang ya. Eldaan ada pengalaman. Boleh bagi suggestion. Nah, hal yang kedua yang penting dalam perkawinan adalah air anggur. Ya. Air anggur itu sangat penting, itu adalah makanan utama. Dan Anda boleh mendapat penjelasan ini ada satu waktu Yesus menghadiri perkawinan di Kana. Yesus pun, dan dicatat dalam Alkitab, Yesus menghadiri perkawinan. Berarti perkawinan itu penting. Yesus tidak menganggap perkawinan tidak penting ya. Yang dicatat Alkitab, dia menghadiri perkawinan di Kana, dan itu adalah first public miracle yang dia buat. Dan kita tahu cerita itu, apa yang terjadi semasa perkawinan di Kana, apa yang habis? Air anggur. Setelah air anggur itu habis, apa yang terjadi? Semua pengurus perkawinan itu bingung. Ya, karena air anggur habis. Walaupun Yesus kata dengan ibunya belum waktunya, tapi dia melakukan mukjizat itu, mukjizat yang pertama. Luar biasa, kan? Dan saya tidak pergi ke perkawinan di Kana, tetapi apa yang saya mau kongsikan di sini adalah betapa pentingnya ada connectionnya di antara perkawinan, pakaian dan anggur ini di sini. Itu sebabnya saya melihat bahwa cerita ini ataupun perekop ini disusun dengan begitu indah sekali. Ya, itu ceritanya. Nah, kita masuk lebih dalam. Nah, sebelum itu saya mau jelaskan sedikit tentang ayat ini tadi. Yang bertanya kepada Tuhan Yesus bukanlah murid-murid Yesus. Itu adalah murid-murid Yohanes Pembaptis. Mereka yang bertanya. Kalau lihat ayat yang ke-14 itu kan, para murid Yohanes Pembaptis yang mendapatkan Yesus lalu bertanya. Dan dia bertanya tentang hal puasa. Kenapa Yesus tidak berpuasa? Kenapa murid-muridnya tidak berpuasa? Nah, kita akan lihat satu persatu dalam ayat ini. Nah, saya membagikan perikop hari ini dalam 2 bagian. Bagian yang pertama adalah berbicara tentang it's not about puasa. It is not about perkawinan. Tapi Yesus sedang mengajar dan memberikan message yang sangat penting kepada murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu tentang hal yang sangat mendalam, yaitu hal sukacita dan duka cita. Katakan bersama saya, sukacita dan duka cita. Hidup ini adalah ada sukacita,
Ada masa kita bersuka cita, ada masa kita berduka cita. Amin. Haleluya. Tapi kita akan belajar pada malam hari ini. Apakah perspektif Alkitab tentang sukacita dan duka cita? Ya. Nah, ayat yang ke-14 dalam Matius 9, selepas itu para murid Yohanes Pembaptis mendapatkan Yesus, lalu bertanya, mengapa kami dan orang Farisi berpuasa tetapi murid-muridmu tidak? Nah, dalam konteks ini saudara, kalau kita lihat ayat-ayat sebelumnya, Yesus melakukan mukjizat, ya, dan murid-muridnya bersama dengan dia. Dan pada waktu itu adalah musim puasa. Itu musim, kalau itu adalah musim autumn pada waktu itu, musim luruh, kalau luruh ya. Ya. Dan di situ murid-murid Tuhan Yesus memetik buah dan mereka mau makan, dan pada waktu itu seperti bulan puasa ya. Ya, minggu depan kita announce kita adakan puasa. Itu seperti pada waktu itu adalah puasa umum bagi orang Yahudi pada waktu itu. Semua orang berpuasa. Dan tiba-tiba kumpulan Tuhan Yesus ini dengan murid-muridnya datang dan mereka makan. Mereka petik buah dan makan. Dan orang Farisi dan orang Yahudi pada waktu itu bertanya kepada mereka, dan ini murid Tuhan Yesus. Ini murid Yohanes Pembaptis. Mengapa kamu tidak berpuasa? Dan Yesus menggunakan konteks itu, Yesus menggunakan keadaan itu, dan dia masuk di dalam pengajaran yang sangat penting, yaitu dalam ayat yang ke-15 dia berkata, Yesus menjawab, patutkah tetamu? Yesus tidak langsung menjawab tentang hal puasa. Ya, dia bertanya dan membawa audiensnya kepada kebenaran, yaitu tentang perkawinan. Dia katakan, patutkah tetamu di dalam zaman perkawinan bersedih semasa pengantin lelaki bersama mereka? Wow, this is very powerful. Tetapi akan tiba saatnya pengantin lelaki itu diambil daripada mereka. Pada masa itulah mereka berpuasa. See, Yesus bukan against fasting. Yesus bukan menolak pengertian ataupun custom ataupun berpuasa itu. Dia tidak menolak itu. Tapi dia mengatakan there is something so important. More important than fasting. Ada sesuatu yang lebih penting sekarang ini yang mustahak. Ya. Dan ada penjelasan di sini, biasanya pada zaman purbakala ataupun pada masa dulu, perkawinan dirayakan selama 7 hari. Saya tidak tahu Jen dengan berapa hari? 2 hari saja, 1 hari saja. Aduh, kesian. Seharusnya 7 hari loh. Ya? 7 hari. Dan semua selama 7 hari itu orang berpesta, bersukaria, bergembira bersama pengantin. 7 hari itu lama. Ya. Dan pada masa itu, pada 7 hari itu tidak sesuailah kalau tetamu pengantin berpuasa. Karena disajikan dengan makanan yang sungguh lazat, sungguh enak dan sungguh indah. Dengan air anggurnya, dengan minuman, dengan semua makanan yang terbaik. Dan ingat bahwa selama 7 hari itu pengantin, itu sebabnya saya tahu kenapa 1 hari saja ya mereka merayakan perkawinan, karena mereka terus mau honeymoon kan? Betulkah Jen? Terus honeymoon kan? Ya. Tetapi di sini pengantin waktu perkawin, selepas perkawin dia tidak pergi honeymoon. Dia spend time dengan tetamunya, tetamu undangannya. Ini penting. Walaupun budaya ini tidak sama dengan kita ya, tapi ada sesuatu yang kita boleh belajar di sini, bahwa pengantin lelaki dia ada time frame-nya, karena dia tahu dia mau spend the time dengan tetamunya. Kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia, sahabat-sahabatnya yang dijemput ataupun para jemputan-jemputan perkawinannya. Nah, ada beberapa perkara yang kita boleh lihat di sini, bahwa bagi mereka, bagi para tetamu ini, mungkin ini adalah kesempatan terakhir mereka bersama dengan pengantin, ya. Ya betul juga, karena selepas itu dia sudah ada tanggung jawab lain. Mungkin masa dia bersama dengan teman-teman kawan-kawannya sudah tidak seperti itu dulu. Saya pernah sempat mendapat komen seperti ini, karena setelah saya kawin, karena saya melayani
sebagai bujang 2 tahun lebih, bujang, melayani. Dan selepas itu saya kawin. Setelah saya kawin, saya mendengar komen daripada jemaat, daripada kawan-kawan juga, oh Pastor Edi sudah berubah. Dia tidak lagi seperti dulu lagi. Betul lah, I cannot hang out with you sampai tengah malam minum teh tarik di luar seperti dulu lagi. I have all the time with me. Tapi setelah saya bernikah, saya sudah ada tanggung jawab. Apatah lagi the next day following year, saya sudah ada anak. 2 tahun lagi ada anak. Jadi mesti saya berubah kan? Priority saya sudah berubah. Ya. Nah mungkin ini pengertian yang penting karena tetamu itu tahu bahwa this is the only time, precious moment. Mereka bersama dengan pengantin. Ya. Nah ada satu perkataan dan ini yang menjelaskan ini dengan baik. Perkataan diambil dalam bahasa aslinya, apairo, taken. Ada pengertian, ada konotasinya tentang violent. You have been forcibly taken. Ya, dirampas seperti ada ya dirampas, diambil. Dan sebenarnya Yesus sedang menceritakan tentang, dia sedang bernubuat tentang bagaimana dia ditangkap, disalibkan, dan dibunuh. He was forcefully, dia dengan paksa, dengan violently ditangkap. Kan? Dan dia berbicara tentang dia diambil. Nah, di sini kita dapat mengerti tentang 2 ayat ini, mengapa ini sangat penting. Then, baru kita masuk di dalam bagian yang kedua. Dan sebelum itu ada 2 poin yang saya ingin kongsikan. Pertama tentang sukacita dan duka cita. Minta maaf JB, ini gambar kamu saya curi-curi ya. Macam gambar JB kan. Looks like you. Ada sukacita bersama dengan Yesus. Katakan bersama saya, ada sukacita bersama Yesus. Ya, memang ada sukacita bersama dengan Yesus. You know what? Apapun rintangan ataupun cabaran ataupun masalah yang kita hadapi, if God is with you, if Jesus is with you, sukacita itu tetap. Karena sukacita kita yang di dalam Yesus, nobody can take that away from us. Amen. Itu adalah sukacita yang dari dalam, yang bukan disebabkan oleh kesenangan dunia ini baru kita sukacita, tapi adalah sukacita yang dari dalam. Nah, saya ingin membawa kita membaca Filipi 4 ayat 4 sampai 7 berkata, bersukacitalah dalam Tuhan sentiasa. Perkataan di sini adalah bahasa asli, ini adalah macam satu arahan, ini adalah satu imperatif, ini adalah satu arahan kepada kita, kata bersukacitalah dalam apa keadaan sekalipun ya, sentiasa. Ku katakan lagi bersukacitalah, biar sikapmu yang lemah lembut diketahui oleh semua orang. Tuhan ada berhampiran. God is near. Jangan bimbangkan apapun dalam segala hal dengan berdoa dan memohon. Dengan mengucap kesyukuran, beritahulah hasratmu kepada Allah. Dan sejahtera Allah yang melebihi pengertian manusia akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Nah, apabila kita berada dalam Yesus, kita akan sentiasa bersukacita. Dalam kesakitan pun kita masih boleh bersukacita. Dalam penderitaan pun, dihina, dikecewakan. Saya tahu, dalam tahun ini it's not going to be easy for us. Amen. Secara nasional pun tidak easy, secara worldwide pun not easy. I thought pilihan raya sudah selesai, tapi ada gelombang lagi terjadi di Sabah hari ini. Ada krisis lagi, ya, politik dan ya, it's not going to be easy. Dan itu sudah dinubuatkan dalam Alkitab. Jadi maka dengan itu kita harus tangkap ini. Karena apabila kita bersama dengan Yesus, sukacita itu tetap ada. Yang kedua adalah ada masa bersukacita, ada masa berduka cita. Ya, kalau Anda melihat ada saudara dan saudari Anda dalam duka cita, jangan hakimi mereka. Oh kamu begini, saya tahu ada beberapa orang yang pikiran mereka dan teologi mereka begitu salah. Setiap kali orang ada dalam masalah, mereka katakan, there is something you have done very wrong. Mereka semua katakan begitu. Kadang-kadang tidak, saudara. Ya, ada kadang masalah yang terjadi itu karena kesilapan kita ada. Tapi tidak semuanya. Ada yang terjadi karena Tuhan izinkan. Amin. Tapi semua itu saya selalu mengingatkan diri saya, bahkan saya conversation dengan istri saya, dan saya katakan, apapun yang terjadi, satu hal yang we cannot afford to lose adalah damai sejahtera. Kita tidak boleh kehilangan sukacita. Kita sakitkah, kita menderitakah, kita kekurangankah, kita dikecewakan, apapun.
we cannot afford to lose the peace. Amen. Nah, di dalam semuanya firman Tuhan berkata, Matius 5 ayat 4, diberkatilah mereka yang bersedih, karena mereka akan terhibur. Wow, orang yang akan benar-benar merasa apa itu penghiburan apabila mereka merasakan kesedihan. Amin. Orang yang benar-benar merasakan apa itu sukacita adalah orang yang pernah merasakan what bitterness, what duka cita is all about. Amin. Baru orang itu boleh katakan, oh this is so sweet. Karena dia sudah merasakan what bitterness. Dia sudah pernah merasakan semua itu. Jadi saudara dan saudari, sebagai orang percaya, jangan takut. Apabila kita menghadapi duka cita kah, ya kita tetap memiliki damai sejahtera pada Tuhan. Pokotbah 3:4 berkata, ada waktu menangis, ada waktu ketawa, ada waktu meratap, ada waktu untuk menari. Segala sesuatu ada waktunya. Sukacita dalam duka cita. Saya baca ayat ini 1 Petrus 1:6 ayat 7 berkata, oleh yang demikian bersukacitalah meskipun sekarang untuk seketika waktu mungkin kamu berduka cita karena menghadapi berbagai pencobaan. Segalanya ini untuk menguji imanmu yang lebih berharga daripada emas. Karena emas tetap musnah tetapi telah diuji dengan api. Imanmu kelak ternyata tulen dan akan mendapat puji. Penghormatan serta kemuliaan adalah apabila Yesus Kristus datang kembali. Wow, itu bagian yang pertama. Katakan bersama saya, haleluya. Haleluya. Ya. Mau teruskan? Ya, masa saya mau habis sudah ini. Kenapa ya? Kita teruskan ya. Ini minggu yang pertama, saya semangat ini. Ya, saya gairah ini, amin. Ya, kita harus mulakan tahun ini dengan satu gairah, dengan satu semangat. Haleluya. Kalau kita pada awal tahun sudah longlai, tidak mau apa yang mau buat, ya tidak semangat, macam mana kita mau menghabiskan 12 bulan ini. Wow, it's a torture, man. It's a amin, ya. Biar kita memulakan dengan semangat, walaupun banyak cabaran kita, ya. Nah, kita pergi ke bagian yang kedua, yaitu kirbat. Ini, this is my main focus sebenarnya dalam khotbah, siri khotbah kita hari ini. Itu kirbat baru itu berbicara tentang satu kehidupan di dalam Kristus. Satu kehidupan yang baru dalam Kristus. Nah, dalam ayat yang 16 berkata, tiada siapa akan menampal pakaian lama dengan perca kain baru karena tampalan itu akan mengecut dan semakin koyaklah pakaian tersebut. Nah, di sini kita melihat ada satu kalimat yang digunakan di sini dan 2 kali disebut. Dia katakan tiada siapa. Dalam bahasa asli perkataan ini adalah dia katakan it's out of the world. If you do this, nobody, tidak boleh, tidak wajar. Kalau kamu melakukan itu ada sesuatu yang tidak boleh. Ya. Dan tiada siapa akan menampal pakaian lama dengan perca pakaian baru. Dan kita lihat di sini perkataan menampal ini adalah sesuatu yang kita memaksa sesuatu yang tidak sepatutnya. Kadang-kadang we force ourselves to a certain situation. Ya. Kadang-kadang kita justify keadaan kita, padahal kita tahu firman Tuhan jelas kepada kita, tidak boleh ini. Firman Tuhan katakan begini, tapi kita juga lakukan. Ya. Dan ini adalah gambarannya. Pakaian lama itu adalah hidup di luar Kristus. Kita tidak boleh hidup di luar Kristus. Cara-cara kehidupan kita di luar Kristus, kita gunakan itu, kita jadikan itu sebagai kehidupan kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya. Dan apa yang terjadi di dalam ayat ini, kita melihat bahwa apa yang terjadi, pakaian itu akan koyak, pakaian itu akan rosak, pakaian itu akan hancur. Dalam ayat yang seterusnya, ke-17, yang terakhir, begitu juga tiada siapa menuangkan air anggur yang baru ke dalam kirbat kulit yang lama, kalau dilakukan, kirbat itu akan pecah. Air anggur itu akan terbuang dan kirbat itu pun rosak. Air anggur yang baru mesti dituang ke dalam kirbat kulit yang baru dan kedua-duanya selamat. Pada zaman purbakala ya, anggur disimpan bukan di dalam botol. Belum ada teknologi untuk menghasilkan botol ataupun bekas ataupun plastik dan sebagainya. Dan mereka menggunakan kulit, segala-galanya dari kulit, pakaian pun dari kulit, semuanya dari kulit, ya. Kulit binatang. Nah, anggur yang baru, saudara, air anggur, ya
air anggur baru berarti dia masih dalam fermenting ataupun dalam masih meragi, ya, masih lagi mengembang. Dan apabila air anggur yang baru itu dituang ke dalam kirbat kulit yang lama ataupun kantong kulit yang lama, karena kantong kulit yang lama itu sudah mengeras, ya, dia tidak boleh expand lagi, tidak fleksibel lagi. Dan apa yang terjadi? Kantong itu akan pecah, rosak. Dan air anggur terbuang, kantong kulit pun hancur. Nah, perkataan yang disebut kedua kali di situ tentang tiada siapa. Nobody can do it. Itu adalah satu amaran keras. Nah, kita melihat apa yang dimaksudkan air anggur yang baru. Air anggur baru ini adalah berbicara tentang Roh Kudus. Roh Kudus yang telah dicurahkan bagi kita. Ya, Yesus sudah naik ke surga dan dia telah memberikan rohnya, itu Roh Kudus, untuk bersama dengan kita hari ini. Dan hidup kita tidak boleh menampung Roh Kudus dengan kehidupan lama kita. Amin. Amin. Kita lihat beberapa perkara yang kita boleh pelajari daripada kirbat lama. Apakah kehidupan di dalam Kristus? Bagaimanakah kita menjadikan hidup kita ini sebagai kirbat yang baru? Bagaimana kita menjadikan kehidupan kita ini, ataupun siapakah kehidupan kita yang dilambangkan sebagai kirbat kulit yang baru? Pertama adalah kita menjadi ciptaan yang baru. Katakan bersama saya, ciptaan baru. Haleluya. It's good to remind each other in the new year, in the new season, that we are a new creation in Christ. Amen. 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, sesiapa yang ada dalam Kristus adalah ciptaan baru. Hal-hal lama telah lenyap dan segala-galanya apa? Baru. Bukan pakaian saja baru. Dia adalah semuanya baru. Amin. Senyum kita pun baru. Semuanya baru. Cara kita berpikir, sikap kita harus baru. Sikap kita dalam pelayanan, sikap kita di dalam menyembah Tuhan harus baru. Itu yang harus kita baru di dalam kehidupan kita, saudara. Ya, karena firman Tuhan berkata, siapa di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Coba tanya, pause for a moment. Coba kita diam sejenak, coba kita tanya diri kita. Adakah saya sudah berubah? Pada tahun lalu, tahun sebelumnya, apa yang berubah dalam hidup saya? In what areas of my life has been changed? Oh, kita bertanya, area hidup manakah, bagian manakah yang saya mau berubah pada tahun ini? Dan tidak terlambat untuk kita buat resolusi kita tahun ini. Katakan Tuhan, start small lah, jangan terus berubah. Oh, saya terus mau menjadi ya seperti Eldaan. Jadi businessman, pada masa yang sama terus jadi Elda lagi. Wah, ini tidak semua orang, saya tidak boleh menjadi seperti dia. Dia overtime, saya full time. Tidak boleh. Amin. Jadi apa yang the small thing that you want to change in your life today? Start think. Kalau Anda boleh list down, this is what I want to change. Semua mau cakap, saya mau diet pastor, saya mau kurangkan berat badan. Puji Tuhan. Amin. Itu jadi list yang pertama, yang number one. It's okay, keep doing that. Ya. Saya dengan istri kami buat itu weight machine, kan apa tuh timbang tuh, itu betul bangun sejak pagi ada sudah nampak itu memperingatkan supaya we reward ourselves kalau ada turun. Sikit pun tidak apa. Ya. But life is more than that. Right? Tapi apa yang sangat penting adalah the heart. Ya. Pertama itu adalah menjadi ciptaan yang baru. Terus menjadi. Ya, saya gunakan perkataan menjadi. Berarti itu adalah progression. Itu adalah satu proses. Satu hal yang berterusan. Yang kedua adalah kita harus embrace. Kita harus menerima perubahan. Kita belajar untuk menerima perubahan. Tadi Steffi juga gunakan ayat yang tadi ya dalam Yesaya 43, 18. Dan Eldaan juga mengingatkan kita tentang ayat ini ya, awal tahun ini ya. It's very powerful ayat ya. Mari kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Jangan ingatkan hal-hal yang dahulu.
Jangan perhatikan hal-hal yang silam. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Sekarang hal itu sedang muncul. Tidakkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di tanah tandus dan sungai-sungai di gurun. Wow, ini luar biasa. Ya, Januari, apa tadi Januari itu? Daripada dewa Jenius. Dua muka, satu depan, satu belakang. Ya, terus melihat ke belakang lagi. Tidak boleh, putuskan satu. Kita melihat ke depan saja, amin. Tapi yang belakang itu hanya mengingatkan. Firman Tuhan berkata, jangan ingat-ingat. Jangan ingat-ingat yang belakang lagi. Wah, pastor kau tidak paham loh, pastor kau tuh kesakit di sini, pastor. Kau tuh pastor berapa kali sih dia kecewakan saya. By the way, saya sedang melayani seorang hamba Tuhan di Sabah, di pedalaman Sabah. Dia kenal saya, dia tag saya waktu saya menjadi speaker di konferensi. Saya tidak kenal, belum pernah jumpa. Hari ini saya sedang melayani dia. Dia hamba Tuhan, dia pastor. Dan dia kongsikan dia punya masalah pada saya. Dia adalah seorang wanita. Dan saya lihat kehidupan dia, wah begitu mengerikan sekali. Dan dia ada seorang teman hidup. Dan dia kongsikan kepada saya, dia katakan saya berusaha mencintai dia. Tapi dan dia kadang-kadang screenshot conversation mereka. Wow, saya tidak tahan, sebagai lelaki saya tidak tahan melihat sikap boyfriendnya dengan si wanita ini. Maki hamun, bukan lagi mengutuk dia. Saya katakan tinggalkan sajalah. Mau sehati saya, tinggalkan saja. Maukah kamu tinggal bersama dengan lelaki seperti ini? Belum kawin lagi sudah maki hamun, maki kutuk-kutuk semua. Dan dia pastor hamba Tuhan. Saya tidak tahan. Saya katakan dengan dia, karena saya mentor dia sebenarnya. Dia katakan kepada saya, pastor, saya tetap mengasihi dia. Wow. Dan saya percaya dia boleh berubah. Wow. Luar biasa, itu ada kekuatan cinta ya. Itu kekuatan cinta. Wow. Jangan ingatkan hal-hal yang silam. Banyak hal-hal yang silam. Mungkin banyak hal-hal yang terjadi pada tahun 2022. Ataupun 2020 dan sebelumnya juga. Masih tersimpan. Sebelum Christmas baru ini saya dengan istri saya melayani couple juga. Saya berdoa, waktu saya jumpa dengan dia, saya berdoa kepada dia, saya tutup mata, saya berdoa, saya nampak di dalam penglihatan Tuhan, nampakkan kepada saya. Dia seperti hole, lubang-lubang, ada besar, ada kecil di hidup dia. Dan saya tidak tahan dan saya tarik dia punya suami, saya bawa dia keluar. Saya bilang, saya nampakin dia dengan istri, tapi saya tidak mau beritahu dia di depan dia. Dia katakan, betul pastor. Hidupnya penuh dengan lubang-lubang. Seperti kamu pernah nampak Terminator, film Terminator, seperti dia timbak lubang besar, lubang-lubang pun yang masih hidup balik. Dia seperti itu, saya katakan sama dia, I saw a big hole, there's so many hole in the hole. Dia menangis. Dan saya katakan, dan Tuhan tunjukkan juga, hole-hole itu adalah dari lelaki, semua dari lelaki. Iya, dia katakan semua dari lelaki. Dia tidak dapat lepaskan. Saya katakan dengan if you want to move forward, you need to let go and forgive. Haleluya. Jangan. Dan ayat 19 berkata, lihat aku hendak apa? Ini yang kita perlu dengar. Dia katakan, aku hendak. Ini siapa? Ini Allah. Apa yang Allah ingin lakukan? Dia katakan, dia hendak membuat sesuatu yang baru. Dan dia katakan itu sudah muncul. Itu sudah ada di depan mata kita. Dan dia bertanya, dia challenge kita. Don't you see it? Mungkin saudara Anda sedang mencari pasangan hidup, mungkin mata Anda tidak melihat. Rupanya dia adalah orang yang duduk di sebelah kiri, di kanan, di belakang Anda selama ini. Mungkin dia adalah orang yang melayani bersama-sama dengan Anda selama ini. Jadi bukalah mata, ya, pakai mata dengan baik-baik. Kalau tidak sure itu datang pada pastor, ini ke orang dia, mau didoakan, boleh. Sudah muncul di hadapan kita. Dan dia katakan, ya. Ada penegasan di situ, ya, aku hendak. Dan siapa? Aku. Kehendak Tuhan dalam hidup kita adalah dia ingin apa? Melakukan mukjizat dalam hidup kita. Dinyatakan di sini dia ingin melakukan mukjizat apa? Tanah tandus. Di tanah tandus ada jalan raya? No. It's impossible, right? How to build highway di tanah yang tandus? It's impossible, right? But nothing is impossible with God. Amen. Dan sungai-sungai di gurun. Di gurun ada sungai.
No. But God can do it for you. Amen. 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 Haleluya. Mari kita semangat di dalam Tuhan. Yang terakhir ya. Haleluya. Yang terakhir adalah biarlah hidup kita sentiasa diperbaharui di dalam Kristus. Kita belum selesai lagi. Proses sanctification, pembaharuan itu harus terjadi. Mari kita baca ayat ini bersama-sama dalam Kolose 3:8 ayat 10. 1, 2, 3. Tetapi sekarang kamu haruslah menyingkirkan segalanya seperti apa? Marah, geram, niat jahat, menghina Allah, mengeluarkan kata-kata kotor dari mulutmu. Jangan bercakap bohong satu sama lain. Karena kamu sudah melucutkan dirimu yang lama itu dengan segala kelakuannya. Dan mengenakan diri yang baru yang terus menerus diperbaharu. Dengan pengetahuan menurut apa? Rupa Allah yang menjadikannya. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Firman Tuhan yang begitu dalam, begitu rich bagi kita. Dan dia katakan di sini tetapi sekarang, now. Ada kuasa yang Tuhan berikan kepada kita untuk menyingkirkan. Karena dalam Kristus kita ada authority. Amin. Ada kuasa. Kita menyingkirkan segala apa yang marah-marah. Ya. Nah, yang terakhir dua kesimpulan di sini. Anggur baru dalam kirbat lama. Apa yang terjadi dalam ayat ke-17? Berkata, begitu juga tiada siapa menuangkan air anggur yang baru ke dalam kirbat kulit yang lama. Kalau dilakukan, kirbat itu akan pecah. Air anggur itu akan terbuang dan kirbat itu pun rosak. Wow. Dahsyat loh. Dahsyat konsekuensinya ataupun akibatnya apabila kita menuangkan anggur baru. Kita tidak boleh mengharapkan seperti ini tahu. Kita tidak boleh mengharapkan Roh Kudus, kita tidak boleh mengharapkan kuasa Roh Kudus, kita tidak boleh mengharapkan sesuatu yang baru, sesuatu yang powerful, sesuatu yang luar biasa terjadi dalam hidup kita. Apabila hidup kita masih menjadi kirbat yang lama. You cannot expect God to use you. Apabila kita masih menyimpan kirbat lama. Apa yang terjadi? Kirbat itu pecah, kita akan hancur. Itu sebabnya banyak hidup hancur hari ini kan. Banyak hidup yang hancur, rosak. Apa yang menyedihkan bagi saya adalah air anggur itu terbuang. Berarti air anggur itu, kuasa Roh Kudus yang sudah dicurahkan kepada kita, yang sudah diberikan kepada kita itu menjadi sia-sia. Bahkan hidup kita ini yang seharusnya menjadi temple of the Holy Spirit, tidak dapat digunakan dengan baik dan dia harus mencari orang lain. Kalau dia tidak dapat menjumpa Edi sudah melalaikan tanggung jawab, tidak menjadi tempat kirbat yang baru untuk Roh Kudus datang dan menggunakan saya, maka dia akan cari orang lain. Dia pasti mencari orang lain. Kalau dia tidak jumpa orang lain, dongki pun dia boleh pakai untuk melayani Tuhan. Dia akan boleh gunakan batu untuk berbicara. Saudara-saudari, but God is looking for you and I. Amen. Yang kedua, aplikasi yang kedua, anggur baru dalam kirbat baru. Dalam ayat yang ke-17b, air anggur yang baru mesti dituang ke dalam kirbat kulit yang baru dan kedua-duanya selamat. Wow. What we need in this world is assurance of salvation. Peneguhan tentang keselamatan kita. No matter what's going to happen to the world, but I'm assured. Seperti anaknya dalam pelukan ibu. Anak dalam pelukan ibunya. Dia tidak kisah apa yang terjadi di sekelilingnya. Dia akan selamat, aman, damai. Karena dia tahu dia selamat di dalam pangkuan ibunya. Saudara-saudari, air anggur mesti ada penegasan di situ. Dituang di dalam kirbat yang baru. Sebagai kesimpulan, saya minta musik untuk ambil tempat. Tuhan sudah mencurahkan rohnya, yaitu air anggur baru kepada kita. Dan itu adalah anggur yang terbaik. There's no any other better gift that God can ever memberikan kepada kita selain pada rohnya. What you need in this year and for the rest of your life is the Holy Spirit. Amen.
Saya sangat teruja minggu lalu ada yang datang kepada saya, pastor saya mau berdoa, saya mau minta urapan Roh Kudus, saya minta karunia berbahasa dalam Roh. Wow, hal itu yang begitu luar biasa. If you desire to have one, please ask God. Roh Kudus adalah pemberian yang terbaik kepada kita. Dia akan memberi kita kuasa untuk menjadi kaya. Dia akan memberikan kuasa kepada kita untuk menjadi successful. Dia akan memberikan kita kuasa untuk kita menjadi orang yang luar biasa. Dia akan memberi kita segala yang kita perlukan. Karena anggur baru itu memberikan kita kuasa untuk kita memaksimum dalam kehidupan kita. Baik dalam pekerjaan, kehidupanmu, pelayananmu, sekolahanmu. Tapi apa yang penting adalah kita harus mempersiapkan diri kita, yaitu kirbat baru kita untuk menerima anggur itu. Karena kirbat lama tidak mampu menampung curahan berkat Tuhan. Kirbat lama tidak dapat menampung curahan berkat Tuhan yang luar biasa. Dan kuasa Roh Kudus, kita tidak mampu. Jadi maka marilah kita menjadi kirbat yang baru. Amin. Mari kita di dalam doa kita, tutup mata kita. Ambil masa ini untuk meresponi firman Tuhan. Kita katakan, yes Lord, saya mau menjadi kirbat kulit yang baru. Dengan cara menjaga hati saya dari segala dendam, kebencian, kesombongan, keangkuhan, kenajisan. Mari kita katakan, yes Lord, saya mau membuangkan semua tebiat lama saya, semua sikap lama saya. Saya mau tinggalkan semua itu. Dan jadikan saya kirbat yang baru. Supaya saya dapat menerima dan menampung berkat Tuhan yang luar biasa. Supaya hidup saya boleh dipakai guna oleh Roh Kudus. Supaya hidup saya menjadi maksimum. Mari saya mengajak kita untuk kita bangkit berdiri, sama-sama kita menyanyikan lagu ini. Sama-sama kita menyelidiki hati kita di hadapan Tuhan. Selidiki hati kami ya Tuhan. Jika selama ini kami tidak sadar bahwa kami seperti kirbat kulit yang lama. Sehingga Roh Kudus tidak dapat masuk, tidak dapat menggunakan kami. Mungkin selama ini Tuhan, karena kenapa kami selalu, hidup kami hancur, hidup kecewa, berantakan. Kami disadarkan oleh firman-Mu hari ini bahwa itu adalah kirbat lama. Tapi pada pagi hari ini Tuhan, kami mau tekad. Kami mau berkata, mungkin dengan caramu yang tersendiri engkau mau berkata, di mana firman Tuhan itu menegur engkau hari ini dan engkau berkata, respon. Respon dalam hatimu. Respon dalam hatimu. Karena respon yang benar akan membuahkan sesuatu yang benar dalam hidup kita. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapat dia tetap setia. Selidiki aku ya Tuhan. Selidiki aku, lihat hati, apakah kau sungguh mengasihi Yesus? Kau Maha tahu. Hanya Engkau yang tahu ya Tuhan. Menilai hidupku. Engkau melihat kedalaman hati kami ya Bapa. Sembunyi bagimu. Selidiki aku, Selami hati kami yang terdalam. lihat hati. Search our hearts, O God. Apakah Jika ada sesuatu yang menghalang, mengasihi jika ada kirbat-kirbat lama dalam hidup kami, Tuhan, kami mau berdoa pada pagi hari ini supaya semua itu dihancurkan. Dan kami menggantikan hidup kami dengan kirbat baru. tersembunyi bagimu. Ku lihat kembalimu,
berjuang sampai akhirnya kau dapati tetap setia. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Terus berjuang Sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. ku berjuang Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. ku berjuang Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Yes Lord, perjuangan kami belum selesai. Untuk tahun ini, satu perjuangan yang baru bersama dengan Engkau Tuhan. Satu perjuangan kami adalah untuk mengubah hidup kami menjadi kirbat yang baru. Untuk menggantikan kehidupan lama kami kepada kirbat yang baru supaya Roh Kudus Engkau dapat masuk, Engkau dapat menyelami hidup kami dan kami dapat menampung berkat-Mu yang luar biasa dan kami dapat dipakai guna dengan luar biasa oleh Roh-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk pengampunan. Kau telah melihat anak-anak-Mu yang meresponi firman-Mu Tuhan hari ini. Jemaat Tuhan yang dikasih, saya ingin memberdoakan untuk Anda hari ini. Sebelum kita keluar dari tempat ini, mungkin jika selama ini engkau katakan hidupmu hanya Kristen nama saja. Tapi hari ini engkau berkata, yes Lord, saya mau menjadi Kristen yang sesungguhnya. Saya mau welcome engkau. I want to open my heart so wide. Saya membuka hati saya. Mungkin engkau lahir dari keluarga Kristen. Mungkin engkau sudah datang ke gereja, engkau sudah ikut kebaktian. Tapi engkau belum benar-benar menyerahkan hidupmu. Engkau belum benar-benar membuka hatimu kepada Tuhan. Dan engkau berkata pada pagi hari ini, yes Lord, I want to start this year in giving my life, dengan memberikan hidup saya sepenuhnya kepadamu ya Tuhan. Sebagai menjadikan engkau sebagai Tuhan dan juru selamatku secara pribadi. Dan jika itu adalah kerinduan hatimu, dengan mata yang masih tertutup, masih dalam sikap berdoa, engkau angkat tanganmu dimanapun engkau berada. Dan saya ingin doakan Anda. Dan engkau berkata, yes Lord, saya mau mendedikasikan hidup saya. Yes, thank you Lord. Haleluya. Thank you Lord. Tuhan melihat setiap tangan-tangan yang terangkat. Yes. Yes, thank you Lord. Engkau melihat tangan-tangan. Yes Lord Jesus. Yes, thank you Lord. Ada lagi. Soalan saya yang kedua adalah, engkau sudah mendengar firman Tuhan dan engkau berkata, Lord, itu saya. Saya kiribat lama. Saya masih menyimpan sifat-sifat lama. Saya tidak boleh melupakan hal-hal yang silam. Saya selalu mengingatkan. Saya belum menyingkirkannya. Dan hari ini saya sudah mendengar firman Tuhan dan saya mau tekad hari ini dan saya mau katakan, saya mau tinggalkan, saya mau singkirkan, saya tidak mau ingat hal-hal yang lama lagi. Karena Tuhan telah membuka, Tuhan telah melakukan hal yang baru. Tuhan ingin melakukan mukjizat dalam hidup saya.
Dan jika itu merupakan kerinduan hatimu, engkau mau melihat breakthrough, engkau mau melihat penerobosan dalam hidupmu, baik dalam finance-mu, dalam pendidikanmu, dalam hubunganmu, dalam keluargamu, dalam kesehatanmu, dalam pelayanan apapun. Dan engkau mau berkata, yes Lord, this year I want to do something. I want to give my life. Saya mau memulakan perkara yang baru, dan itu merupakan kerinduan hatimu. Engkau angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Saya ingin berdoa untuk Anda. Yes Lord. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord. Thank you Lord Jesus, haleluya. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan untuk tangan-tangan yang terangkat, hati-hati yang terangkat. Engkau melihat jauh dari kedalaman hati mereka. Kerinduan hati mereka mau berubah daripada kiribat lama kepada kiribat yang baru. Mereka mau supaya mereka Tuhan diubah hidup mereka. Bagi mereka yang mengambil keputusan untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka pada hari ini. Engkau boleh ikut saya berdoa. Dalam hati engkau boleh ikut saya berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Karena engkau telah mati untuk saya. Dan engkau telah bangkit untuk membebaskan saya. Dan engkau akan datang untuk membawa saya di dalam kekekalan. Hari ini saya tekad, saya membuat keputusan untuk menjemput Engkau masuk dalam hidup saya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya secara personal, saya mau memberikan hidup saya, mau mendedikasikan hidup saya. Saya mau menyerahkan hidup saya sepenuhnya kepada kedaulatan-Mu. Saya mau menjadikan hidup saya kiribat baru. Supaya Roh Kudus Engkau boleh masuk dan Engkau mau mulai menggunakan saya dengan rancangan-Mu yang tersendiri. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati setia. Kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai jemaat Tuhan yang dikasih, angkatlah kedua belah tanganmu dan terimalah doa berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Dalam dan di atas nama, atas segala nama. Tuhan di atas segala Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Semua anak-anak Tuhan yang diberkati Tuhan. Mari kita sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan Tuhan kita. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk jemaat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu dan ambillah kesempatan ini untuk berkongsi, untuk berfellowship. Dan bagi Anda yang ingin didoakan secara personal, Anda boleh datang di depan. Anda boleh depan di depan, ada pastor, ada penatua, ada hamba Tuhan pemimpin di sini boleh mendoakan Anda. Otherwise, the service is over. God bless you. Tuhan Yesus memberkati.